Slide berikut ini adalah fakta yang pertama di Indonesia, teman-teman. Ini sudah sangat sering disampaikan oleh berbagai orang, bahkan pejabat maupun tokoh public figure, bahwasanya kita memasuki yang namanya bonus demografi. Saingan kita itu 170 juta orang. Kita itu tahu, tapi kita nggak sadar. Paham ya? Poinnya itu ada di situ. Kita itu tahu saingan kita itu sebanyak itu, tapi kita nggak sadar kalau kita sedang ada dalam bahaya. Kalau ketika kita naik roller coaster, itu rebutan tempat tahu. Kita itu nyari tempat agar kita dapat seat bed yang bagus, agar dapat kursi yang bagus, sehingga ketika dipontang-pantingkan, itu nggak jatuh. Masalahnya adalah, bagaimana teman-teman bisa untuk dapatkan tempat yang nyaman itu, ketika ada 170 orang, itu sedang bersama-sama ngerebutin tempat itu. Ya kan? Kalau teman-teman mengatakan, oh aku udah punya prestasi ini, aku udah ikut organisasi ini, yang jadi pertanyaan adalah, loh di luar sana itu ribuan mahasiswa juga doing the same thing loh, sama kayak yang kalian lakukan. Jadi apa yang bisa ngebuat kalian stand out from the crowd? Stand out from the crowd itu adalah berdiri dari kerumunan. Oh, aku loh layak dari 1.000 orang ini, ya kan? Ini masih fakta pertama. Mungkin 170 million atau juta ini adalah secara general. Jadi, oh itu kan masih secara general, masih banyak, oh nggak terlalu ngefek lah kayak gitu. Kita lihat fakta kedua, teman-teman. Fakta kedua ini yang seharusnya teman-teman sadari. Tadi ada salah satu kakak dari Universitas Syakuala, saya lupa tadi namanya siapa ya, itu menyatakan baru lulus. Nah, di waktu yang sama, kakak yang dari Syakuala tadi lulus, itu ada 630.000 mahasiswa yang lulus pada waktu itu juga. That's the point, teman-teman. Kita tahu fakta ini, tapi kita nggak sadar tentang fakta ini. Harus dibedakan tentang dua hal itu. Kita tahu kalau kita punya banyak saingan, tapi kita nggak sadar kalau kita nggak punya banyak saingan. Jadi kayak kita slow-slow aja, kita santai-santai aja, kita santuy, chill banget gitu. Kayak ya udah nanti bakal dapat kerja anyway kok gitu. Yang jadi masalah adalah, iya teman-teman bakal dapat kerja, tapi level pekerjaan kalian itu yang apa? Oh levelnya cuma di kabupaten aja nih, atau udah company level provinsi, atau company level nasional BUMN, atau multinational company, or even teman-teman juga bisa untuk kerja di luar negeri. Nah, itu adalah level bagaimana achievement teman-teman berdasarkan kesadaran itu. Jadi sebelum kita memulai lebih dalam tentang materi ini, ada beberapa fakta yang harus aku tunjukkan. Ini tentang jumlahnya ya teman-teman. Sekarang fakta ketiga. Saat ini kita sudah memasuki yang namanya industri 4.0. Sebenarnya industri 4.0 itu adalah untuk industri manufaktur. Industri manufaktur itu adalah industri seperti pabrik, otomotif, dan lain sebagainya. Yang semua hal itu adalah automation, connection, cloud computing, IoT, big data, dan system integration. Lantas, kemampuan manusia itu dibutuhkan di mana? Jawabannya adalah nggak ada. Kalau dari sisi hard skill, itu kemampuan semua itu udah bisa di-replace nih sama teknik dan sebagainya. Terus, jadi pertanyaan lainnya adalah, terus gimana dengan teman-teman yang jurusannya adalah soshum atau sosial humaniora? Contoh, bisnis administrasi, manajemen, sastra mungkin, atau jurusan hukum, jurusan ekonomi. Kalian kalau nggak memiliki sesuatu skill yang unik, kalian akan terhempas. Kalian nggak akan pernah dibutuhkan oleh pasar. Pasar nggak akan membutuhkan kalian karena at the end of the day, kalian itu akan bisa dihandle melalui teknologi. Walaupun sekarang ini ada yang namanya human touch yang nggak bisa digantikan. Tapi dengan adanya industri 4.0, yang awalnya peluang kerja itu contohnya 1:10, sekarang jadinya 1:100, teman-teman. Itu sekarang loh ya. Itu sekarang 1:100. Ke depan, 5 tahun berikutnya, itu 1:1000. 1:10.000. Itu akan terus meningkat. Nah, ini yang kita harus sadari ketika teman-teman bukan dari lulusan teknik, bukan dari lulusan saintifik atau peneliti dan sebagainya, teman-teman harus sadar kalau ini tuh ancaman nyata dalam kehidupan teman-teman semua dalam berkarir. Kalau teman-teman nggak aware tentang hal ini, dan udah telat, maksudnya telat baru sadar ketika, oh aku ketika mau cari kerja baru sadar kalau ternyata cari kerja itu susah ya gitu. Yang jadi pertanyaannya, hey Bambang, mohon maaf, Anda semester 6 itu kemana gitu?
Anda semester 3 itu kemana kok nggak mempersiapkan gitu. Kamu baru sadar ketika baru lulus dan cari kerja, oh ternyata apply 10 lowongan pekerjaan, ratusan lowongan pekerjaan itu eh, nggak pernah dipanggil untuk interview, bahkan ratusan pekerjaan gitu. Nah, ini yang jadi salah satu concern. Cuman pada akhirnya melalui online career mentoring ini, aku pengen jelasin kalau tidak ada hal yang terlambat. Kita masih bisa memperbaiki diri, walaupun saat ini kita sudah cari pekerjaan. Dan bagaimana cara memperbaiki diri, nanti kita akan kasih tips-tipsnya. Lanjut, Kak. Nah, salah satu contoh yang nyata, teman-teman dulu itu kan pasti pernah kan les yang namanya di SSC atau di Primagama atau di Ganesha Operation atau berbagai macam lembaga bimbingan belajar. Ruang Guru itu kalau nggak salah ya, dia baru launching itu sekitar tahun 2016. Kalau nggak 2017, 2016. Lihat bagaimana perkembangan Ruang Guru itu mereplace guru-guru les. Karena guru-guru kan pada dasarnya guru kan mereka pasti ingin jadi guru di SD, guru di pegawai negeri, dan sebagainya. Tapi slot itu kan udah nggak ada nih. Akhirnya mereka mau nggak mau harus banting setir untuk jadi guru pengajar di tempat les. Tapi dengan adanya Ruang Guru, lowongan pekerjaan mereka itu sangat-sangat minim sekarang. Karena apa? Karena banyak siswa sekarang lebih menggunakan smartphone mereka, rather than mereka harus pergi ke tempat les-lesan. Walaupun masih ada, tapi peluangnya sekarang masih dikit. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, TV kita setiap hari Minggu, kalau dulu kita nonton Doraemon, sekarang kita harus nonton Ruang Guru, coy. Bayangkan seberapa signifikannya, seberapa cepatnya Ruang Guru dalam mengakuisisi dunia pendidikan di Indonesia menjadi milik mereka. Yang dulu setiap hari Sabtu Minggu kita nonton Doraemon, kita nonton Power Ranger, kita nonton, kalau yang cewek ada nonton Barbie. Sekarang itu iklannya Ruang Guru, bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengubah itu semuanya. Ini masih tahun 2020, belum nanti tahun 2025. Bagaimana ke depannya, ya kan? Jadi kalian harus waspada terhadap hal ini. Ini adalah startup di bidang pendidikan. Kalian harus siap-siap untuk startup dalam bidang mungkin ekonomi, pada akhirnya konsultan ekonomi itu udah nggak dibutuhkan lagi, mereka harus serba online contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh real bagaimana kondisi di lapangan ini sangat mengancam teman-teman kalau nggak memiliki seat belt untuk naik roller coaster dengan baik, gitu ya. Lanjut, Kak. Nah, teman-teman tahu kan ini siapa? I mean, setiap kehidupan kalian sekarang pasti ada produk dari orang ini. Instagram, for example. WhatsApp, for example. Setiap hari kalian so addict tentang hal ini gitu. Produsen-produsen teknologi dalam hal kayak gini, ini memberikan kemudahan dari kita dalam hal, sosial media dan sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan lainnya adalah, selanjutnya, Kak, kita itu sangat ketergantungan dengan yang namanya sosial media. Bayangkan, teman-teman bangun, itu yang dibuka apa? Kalau nggak ngelihat siapa yang ngechat kita, atau kita lihat siapa yang nge-like foto kita bakalan penasaran untuk lihat kehidupan orang lain atau teman kita. Si Nita sekarang lagi ngapain ya? Oh, si Andre sekarang lagi ngapain ya? Atau si Kak Delsa sekarang lagi ngapain ya? Kita selalu ingin mengetahui kehidupan orang lain, pada akhirnya itu kita addict to sosial media. Yang akhirnya kita hanya, selanjutnya kita hanya akan menjadi yang namanya tim di dalam kasur. Lihat, coba. Next. Yaitu tim rebahan. Nah, siapa yang suka rebahan dari teman-teman semua di sini, apalagi sedang COVID ini? Nah, yang suka rebahan, coba deh, jempolnya mana? Atau angkat tangan. Siapa yang suka rebahan? Aku suka rebahan sih sebenarnya. Gitu. Apakah teman-teman masuk dalam tim rebahan ini? Kalau teman-teman masuk ke dalam tim rebahan ini, udah patut untuk dipertanyakan gitu. Siap-siap aja ketika naik roller coaster, belum masuk atau belum naik roller coaster aja udah terhempas gitu. Teman-teman udah kepleset dulu. Teman-teman udah nggak pernah dapat kebagian tempat terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan adanya persaingan yang saat ini, yang lain itu pada lari loh. Lanjut slide selanjutnya. Makanya teman-teman ayo bangun gitu.
kita tahu kalau di luar itu ada bahaya, kita tahu kalau di luar itu ada ancaman, tapi kita itu santuy aja, chill aja. Aku masih semester 3, aku masih semester 6, nggak apa-apa. Masih jauh nih, masih jauh untuk dapat kerja. Nah, ini yang jadi permasalahan, teman-teman. Kenapa penyerapan tenaga kerja di Indonesia itu rendah, dan kenapa sumber daya Indonesia itu tidak mendapatkan tempat posisi yang strategis. Kalau kata Pak Menteri kita, Nadiem Makarim, selama ini kita itu hanya dilatih di kolam renang kecil. Sedangkan kalau di tempat kerja, kita itu disuruh dilepas di lautan besar, yang ombaknya gede, yang teman-teman kalau nggak bisa ngapung, ya udah akan tenggelam gitu. Di sana itu nggak ada yang namanya ban pelampung gitu, udah nggak ada gitu. Nah, sedangkan kita selama ini cuma dilatihnya itu ada di kolam renang yang kecil gitu. Dan sedangkan kalau teman-teman nggak bangun, maka akan sangat terlambat.